Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan Caki yang berjumpa lagi dengan Miss Nata seperti biasa di kelas biologi. Kali ini mari kita lanjutkan pembahasan kita masih tentang ekosistem. Ya, sebelumnya kita sudah mempelajari komponen-komponen berdasarkan sifatnya dari ekosistem nih. Ada dua macam, yaitu yang biotik dan abiotik. Nah, kali ini kita masih mempelajari tentang komponen ekosistem tapi berdasarkan fungsinya. Nah, beda lagi. Kalau berdasarkan fungsinya, maka komponen dari ekosistem terdiri dari beberapa seperti ilustrasi berikut. Dimulai dari yang paling bawah adalah produsen, kemudian berikutnya ada konsumen, ada dekomposer, dan juga yang disebut dengan detritivor. Nah, langsung aja kawan-kawan kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah produsen. Produsen memiliki ciri khusus, sifatnya adalah autotrof. Artinya apa? Mampu menghasilkan zat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Produsen ini membuat bahan organik dari senyawa anorganik menggunakan energi dari sinar matahari yang paling utama. Berasal dari kata foto yang artinya cahaya dan sintesis artinya membuat. Nah, jadi proses membuat zat makanan yang bergantung kepada cahaya. Kemudian organismenya apa? Contohnya yang sudah sempat kita singgung di video sebelumnya adalah tumbuhan dan fitoplankton. Kedua jenis ini mampu melakukan fotosintesis. Kalau tumbuhan ini idealnya di daerah terestrial ya. Kalau fitoplankton atau mungkin ada kawan-kawan yang pernah mendengar istilah diatom. Nah, itu juga bisa dikatakan sebagai fitoplankton. Tempatnya atau idealnya itu di daerah perairan atau laut. Nah, sebagian lain ada yang menggunakan energi dari zat kimia, bukan dari cahaya. Nah, tapi zat kimia melalui yang disebut kemosintesis. Kemo itu kimia, sintesis itu membuat. Maka proses pembuatan zat makanannya berdasarkan kepada zat kimia di sekitarnya. Sebagian kelompok bakteri ini mampu untuk melakukan kemosintesis. Nah, namun kawan-kawan yang perlu diperhatikan, meskipun bakteri ini mampu melakukan kemosintesis, tetapi bakteri kemosintetik namanya tidak berperan sebagai produsen ya, hanya yang mampu berfotosintesis saja yang berperan sebagai produsen. Kemudian selanjutnya kawan-kawan adalah konsumen. Konsumen ini sifatnya kebalikannya dari produsen. Kalau yang produsen itu tadi autotrof, kalau yang konsumen ini heterotrof. Kalau autotrof mampu menghasilkan zat makanan, maka yang heterotrof tidak mampu. Jadi tidak mampu untuk menghasilkan zat makanannya sendiri. Maka dari itu dia membutuhkan makanan sebagai sumber energi. Kenapa? Karena dari tubuhnya nggak bisa menghasilkan zat makanan. Contohnya kita manusia dan juga hewan atau animalia. Nah, hewan, animalia, manusia juga berperan sebagai konsumen. Terdiri atas beberapa tingkatan sesuai dengan urutannya dalam rantai makanan. Konsumen tingkat pertama, konsumen tingkat kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, ini akan kita bahas lebih detail lagi tentang rantai makanan di video-video selanjutnya. Berikutnya kawan-kawan adalah dekomposer. Dekomposer ini adalah nama lain dari pengurai. Nah, mungkin kawan-kawan pernah dengar istilah pengurai. Apa sih? Yaitu dekomposer, organisme heterotrof yang mengolah bahan organik yang berasal dari organisme-organisme yang sudah mati. Contohnya ada bakteri dan juga jamur yang berperan sebagai dekomposer di dalam alam. Bedanya apa dengan detritivor? Detritivor ini adalah organisme juga heterotrof yang memanfaatkan serpihan organik padat atau namanya detritus. Makanya dia dinamakan detritivor karena makanya detritus gitu. Contohnya apa? Contohnya cacing, kaki seribu atau luwing, semut, rayap, dan beberapa jenis dari echinodermata atau hewan berkulit duri. Nah, kemudian kalau kawan-kawan masih bingung, ini misajikan perbedaan antara dekomposer dan detritivor. Gampangannya gimana sih? Gampangannya itu, dekomposer itu menguraikan bahan organik dari organisme mati.
Sedangkan detritivor memakan serpihan organik atau detritivus. Dan kemudian mengalami pencernaan di dalam tubuhnya untuk mencerna detritivus ini. Nah, bedanya lagi kalau dekomposer ini menyekresikan enzim. Untuk apa? Untuk membantu proses penyerapan bahan organik yang langsung dari lingkungan. Jadi nggak ada proses memakan. Karena apa? Karena dari lingkungannya langsung diserap ke dalam tubuh si dekomposernya ini. Tapi kalau detritivor itu adalah ada proses memakan, ada kegiatan memakan sisa makhluk hidup yang mati sehingga memiliki organ mulut ataupun organ lain yang serupa fungsinya dengan mulut. Kayak tadi ya, contohnya dari detritivor itu ada beberapa jenis semut, kita tahu ada mulutnya, kemudian ada juga rayap ada mulutnya, luwing juga ada mulutnya. Bagaimana dengan beberapa echinodermata seperti bintang laut? Nah, bintang laut ini tidak memiliki organ khusus yang namanya mulut, tapi punya suatu lubang yang berfungsi sama dengan mulut di bagian bawah dari tubuhnya. Dia menggunakan lubang tersebut untuk memakan gitu ya. Jadi ingat bedanya detritivor dan juga detritivor dan juga dekomposer, tinggal dilihat aja organismenya apakah dia punya organ mulut. Kalau dia punya organ mulut maka dia bisa makan, bisa mencerna, itu adalah detritivor. Tapi kalau dia nggak punya organ mulut maka dia masuknya ke dalam dekomposer karena langsung menyerap. Ada apa tadi? Bakteri dan juga jamur. Ada mulutnya nggak? Nggak ada. Gimana cara mendapatkan nutrisinya? Ya langsung diserap aja dari lingkungan gitu, oke? Itu dia perbedaan antara detritivor, antara dekomposer, kemudian juga faktor-faktor yang lainnya tadi dari produsen juga konsumen. Ingat, dekomposer menguraikan, detritivor memakan serpihan. Kepada Allah kita serahkan segala masalah dan kegundahan. Sampai jumpa di video selanjutnya.